Saya akan menjelaskan hal-hal dalam paparan ini mengenai perseroan, sedikit sekilas tentang perseroan. Begitu juga kami akan menyampaikan mengenai tinjauan dari perseroan untuk industri batubara ini. Kemudian di agenda ketiga yang terpenting tentunya adalah kinerja perseroan untuk tahun 2021 serta sedikit kita bahas pencapaian perseroan di tahun 2022. Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan bahwa beberapa strategi dari grup perseroan kami untuk menghadapi tantangan-tantangan bisnis ke depan. Sedikit kami akan jelaskan beberapa aksi korporasi dari perseroan dalam 1-2 tahun ini. Baik, itu beberapa hal yang akan kami sampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perseroan. Pertama-tama, seperti biasanya saya ingin menyampaikan bahwa struktur manajemen kami seperti yang sudah diputuskan dalam RUPS tahun 2022 pada tanggal 7 Juni yang lalu. Komisaris utama adalah Bapak Rizky Indra Kusuma. Kemudian komisaris independen Bapak Erwin Sugiono. Direktur utama adalah saya sendiri, Roza Permana Putra, dan direktur perseroan adalah Bapak Iwan. Secara struktur perseroan, Golden Eagle Energy Tbk adalah merupakan perseroan dengan ticker name SMMT, di mana SMMT memiliki entitas anak beberapa perusahaan, di mana perusahaan tersebut adalah PT Raja Wali Resources, PT Nagama Makmur Jaya, PT Prima Buana Karunia, PT Triaryani sebagai pemegang IUP batubara di Sumatera Selatan, dan PT Megaraya Kusuma. Perseroan sendiri memiliki perusahaan asosiasi di bawah PT Megaraya Kusuma, yaitu PT Internasional Pimako sebagai pemegang IUP batubara di Kalimantan Timur. Selanjutnya saya sedikit ingin menggambarkan tentang aset-aset yang dimiliki oleh perseroan PT Golden Eagle Energy. Aset tersebut adalah aset batubara, tambang batubara, yang mana jenis batubara termal dan beroperasi di area Sumatera dan area Kalimantan. Untuk area Sumatera, kita di bawah PT Triaryani, lokasinya di Musirawas Utara, Sumatera Selatan, memiliki kandungan batubara yang cukup besar, sekitar 300 juta ton dengan stripping ratio sekitar 4. Dan batubara PT Triaryani ini merupakan batubara yang bersih, clean, di mana memiliki kadar sulfur yang cukup rendah sekitar 0,3 atau maksimal di 0,4, dan juga kandungan abunya sangat rendah di bawah 5%. Secara calorific value, PT Triaryani batubara ini memiliki kalori 4.200 hingga 4.000 GAR. Sementara di Kalimantan kita tidak terlalu banyak cadangannya, akan tetapi batubara di Kalimantan ini memiliki kualitas batubara yang lebih baik, di mana calorific value-nya sekitar 5.500 hingga 4.700. Tambangnya itu sendiri terletak di Palaran Samarinda, Kalimantan Timur, dan secara geologi batubara di PT IPC memiliki stripping ratio 6 hingga 11 dibanding 1. Saya ingin gambarkan milestone dari PT Golden Eagle Energy. Sebelum tahun 2012, PT Golden Eagle Energy, PT SMMT di bawah PT Setia Mitra Mandiri memiliki bisnis di bidang restoran dan hiburan. Akan tetapi di tahun 2012 terjadi perubahan dalam bisnis usaha yang digarap, yaitu ke tambang batubara. Di tahun itu juga terjadi perubahan nama dan logo menjadi PT Golden Eagle Energy. Hal-hal yang sudah cukup positif terjadi, di mana diantaranya tahun 2014 kita pertama kali melakukan penjualan komersial, dan juga di tahun 2019 kembali
Perseroan melakukan pemboran eksplorasi sehingga terdapat penambahan cadangan dengan standar GORC. Adapun di tahun 2020 kami berhasil melakukan penjualan secara langsung ke PLTU sebagai pengguna akhir dari batubara. Kami merupakan pemasok utama PT PLTU Kalbar selain pemasok yang lain. Di tahun 2021 Perseroan terus meningkatkan kinerjanya, terutama tambang di Sumatera, di mana produksinya telah melampaui 1 juta ton per tahun. Di tahun 2022 sendiri, Perseroan kembali melakukan sesuatu yang pertama kali, yaitu pembagian dividen interim kepada pemegang sahamnya, dan secara keuangan, kinerja keuangan, Perseroan juga telah berhasil melakukan pembayaran seluruh pinjaman bank kepada Bank Permata, dan tentunya ini akan semakin bisa memperkuat kinerja keuangan Perseroan di kemudian hari. Sekian sekilas tentang Perseroan. Selanjutnya saya juga ingin sedikit memberikan gambaran mengenai industri batubara sendiri. Kami melihat bahwa harga batubara yang saat ini masih cukup positif dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu, sehingga kami melihat peningkatan ini akan terus bertahan di masa-masa yang akan datang, paling tidak di semester pertama ataupun seluruh tahun di 2023 melihat kondisi global yang terjadi pada saat ini. Kita bisa lihat dari sisi grafik harga indeks batubara untuk Asia 4, di mana batubara yang dari Sumatera referensinya menggunakan Asia 4, terjadi peningkatan 35% harga dibandingkan Desember 2021. Juga Asia 3 yang merupakan indeks untuk batubara jenis kalori yang dihasilkan di Kalimantan, harga tersebut terjadi peningkatan dibanding tahun 2021. Kita tahu 2021 juga batubara sudah meningkat cukup baik akibat pemulihan COVID di pertengahan tahun 2021. Yang sangat tinggi masih terlihat di Newcastle Index sebagai indeks yang dipakai di dunia, di mana harga saat ini dibandingkan 2021 masih sekitar 2,3 kali, harganya sekitar $397 per ton. Secara pasar, saya akan memulai sedikit mengulas mengenai industri pasar batubara secara global. Kami melihat cukup baik akan kedepannya seperti yang kita lihat secara historical sebelumnya, di mana tahun 2021 pertumbuhan secara global meningkat cukup tinggi 6%. Hal ini terutama disupport ataupun didukung oleh meningkatnya permintaan yang tinggi dari pembangkit tenaga listrik di China, karena meningkatnya kembali industri di China. Kemudian kita melihat permintaan batubara juga datang dari India dan negara-negara di Asia Tenggara. Hal ini sama karena terdorong oleh peningkatan industri yang mulai bangkit akibat masa pandemi sebelumnya. Hal ini kami juga bisa rasakan selain di Asia, di Uni Eropa dan Amerika juga seperti itu. Tahun 2022 kami melalui tahun yang masih baik, di mana pertumbuhan tidak sebaik 2021, akan tetapi Bapak Ibu ketahui bahwa perang Rusia-Ukraina telah menjadi trigger utama terhadap kenaikan batubara yang cukup lama, secara harga yang cukup baik ini cukup lama, di mana Eropa sendiri kita ketahui sudah kembali menjalankan pembangkit batubaranya, dan juga beberapa kali membeli batubara dari Indonesia, karena selama ini Eropa mengandalkan batubaranya dari Rusia. Selain itu, kami melihat India masih merupakan market yang cukup besar dengan perkembangan ekonominya. China juga yang kami lihat sebetulnya adalah industri-industri baru atau negara-negara industri baru yang terus berkembang seperti Vietnam,
itu kelihatannya permintaan batubaranya meningkat cukup signifikan. Next. Secara domestik pasar kami juga melihat tetap PLN adalah utama karena hampir 90% konsumsi batubara di Indonesia adalah PLN. PLN sendiri untuk tahun 2022 diprediksi akan mengkonsumsi 119 juta ton atau 7% lebih tinggi dibanding 2021. Dan seperti kami ketahui bahwa saat ini pemerintah masih terus menyelesaikan program-program pembangunan PLTU yang sudah ada dalam rencana jangka panjangnya PLN. Artinya kami melihat kebutuhan batubara sebagai penyedia listrik yang termurah saat ini pasti masih akan memiliki prospek yang cukup baik. Indonesia di tahun 2022 sudah merealisasikan produksinya sebesar 635 juta ton sampai Desember tahun ini. Hal ini 4% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Secara pencapaian target 635 juta tersebut adalah 96% dari target pemerintah sendiri dalam memproduksi batubara dalam negeri. Secara pertumbuhan penjualan domestik ini kami dapatkan adalah sekitar 3,3% per tahun dari seperti yang Bapak lihat dari tabel yang tadi. Selain hal-hal positif yang kami melihat dari sisi tren, kemudian permintaan baru terhadap batubara kami dalam 1-2 tahun ini, kami juga tetap perlu menyikapi kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah yang mana yang baru-baru saja dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus 2022. Pemerintah memberlakukan perubahan nilai pajak royalti bagi penambang-penambang batubara. Kenaikan 5% maksimal untuk batubara yang kami ekspor ataupun non-PLN atau semen itu sudah menjadi komponen biaya yang cukup signifikan mempengaruhi kepada profitability perusahaan. Hal ini tentunya menjadi perhatian kita semua sebagai perusahaan-perusahaan tambang batubara di Indonesia. Kemudian juga pemerintah baru saja mengeluarkan peraturan pada tanggal 21 November 2022 peraturan mengenai kebutuhan batubara dalam negeri, di mana di dalam peraturan baru tersebut pemerintah akan menerapkan denda yang lebih tinggi dari peraturan sebelumnya jika perusahaan batubara tidak memenuhi target DMO-nya. Akan tetapi perseroan sampai tahun 2022 ini terus dapat menjaga komitmen kami secara maksimal bahkan melebihi dari minimum target DMO yang ditentukan oleh pemerintah. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan sekilas tentang kinerja operasional dan keuangan. Nanti Direktur kami Pak Iwan jika ada yang memang mau ditambahkan, silakan Pak Iwan. Jadi next, secara volume produksi Perseroan telah berhasil secara signifikan meningkatkan produksinya di tahun 2021 dibandingkan dengan 2020 hampir mendekati 2 kali. Hal ini tentunya akibat adanya perbaikan harga yang terjadi mulai di pertengahan 2021. Saya hanya ingin juga menyampaikan di sini mengulas sedikit tentang kinerja Perseroan tahun 2022 di mana volume produksi kami pencapaiannya hingga 9 bulan di tahun 2022 meningkat secara signifikan, bahkan telah melampaui produksi tahunan 2021 sebesar 19%. Adapun produksi 9 bulan 2021 juga meningkat 77% year on year terhadap 2022. Seperti Bapak lihat di dalam chart kami, kontribusi yang mulai terlihat adalah adanya peningkatan yang terus berkelanjutan dari
proyek aset kami yang berada di Sumatera PT Triaryani. Sejalan dengan peningkatan produksi, hal ini juga terlihat di dalam kinerja volume penjualan batubara kami, di mana pada tahun 2022 di kuartal 3 atau 9 bulan pertama, total penjualan kami telah melampaui penjualan 1 tahun 2021. Hal ini tentunya menjadi indikasi yang sangat positif bagi perseroan untuk terus dapat meningkatkan kinerjanya. Bapak Ibu bisa juga lihat di dalam presentasi kami bahwa secara komposisi perseroan telah menjual 76% batu baranya secara domestik. Hal ini tentunya cukup lebih bahkan dari ketentuan yang diwajibkan oleh pemerintah mengenai DMO ini. Yang pasti memang dalam penjualan ini perseroan terus berusaha memaksimalkan penghasilannya dengan melihat market-market yang terbaik dalam penjualan ke depan selanjutnya. Next. Oke, saya akan membahas sedikit mengenai kinerja keuangan, tentunya dengan harga yang masih bertahan baik, serta ada perubahan harga yang cukup baik di tahun 2021. Kami ingin sampaikan di sini bahwa secara kinerja tahun 2021, full year 2021, Bapak-Bapak bisa lihat terdapat lonjakan yang cukup signifikan, di mana kami asalnya rugi 23 miliar, di tahun 2021 kami telah berhasil membukukan laba 250 miliar. Dan yang juga sangat cukup menggembirakan kami adalah 9 bulan pada tahun 2022 kami telah membukukan laba bersih 305 miliar. Hal ini meningkat year on year hampir 139% dibanding 2021. Grup mencatatkan penjualan bersih 119% menjadi 713 miliar. Hal itu terjadi di tahun 2022, dan hal ini juga naik sekitar 139% untuk laba bersihnya menjadi 305 seperti yang saya sampaikan tadi. Next. Secara overall keuangan grup sangat clear dijelaskan dalam chart ini, di mana secara arus kas kami meningkat hampir 131% di tahun 2022 dibandingkan dengan akhir tahun 2021. Secara pendanaan dapat kami sampaikan di sini bahwa terus seperti sebelumnya setelah kami sampaikan, kami berhasil menyelesaikan seluruh kewajiban utang bank, sehingga terlihat di sini bahwa aktivitas pendanaan di tahun 2022 kita berhasil membayar sebesar 348, baik itu dividen maupun utang bank. Secara kas, Bapak-Bapak bisa lihat cukup banyak peningkatannya dibanding 2020, akan tetapi dengan adanya corporate action kami terhadap dua hal tadi di atas, sedikit terlihat berkurang di 2022 9 bulan terakhir ini. Secara investasi kami tidak terlalu agresif di tahun 2022 ini. Kita hanya fokus terhadap kegiatan-kegiatan yang mana bisa terus mensupport ataupun mendukung terhadap peningkatan produksi ataupun hasil penjualan kami. Di sini juga saya ingin sampaikan sedikit mengenai kinerja keuangan perusahaan. Saya ingin tekankan bahwa di tahun 2022 terjadi liability yang turun cukup signifikan akibat adanya pelunasan dari bank yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Baik, saya masuk ke poin nomor 4. Bagaimana grup perseroan dalam menghadapi strategi tahun-tahun ke depan dalam bisnis batubara kami akan paparkan secara garis besar saja bahwa dari sisi produksi,
dengan harga yang saat ini masih tinggi dibandingkan sebelum-sebelumnya, perusahaan mencoba untuk sedikit meningkatkan stripping ratio kami untuk dapat menjaga pola penambangan ataupun desain penambangan kami tetap dalam koridor yang sudah kami buat secara jangka panjang, sehingga untuk di tahun-tahun yang akan datang ketika harga sudah tidak terlalu membaik, perusahaan akan tetap bisa survive dengan biaya yang sangat efisien. Di sisi yang lain, secara produksi, perseroan saat ini sedang membuka pit baru, namanya kalau kita namakan pit Betung, dan dari hasil yang kami dapatkan, beberapa batubara singkapan awal yang kami buka ternyata memiliki kualitas batubara yang lebih tinggi dibanding pit yang sebelumnya. Dari sisi logistik, perseroan kembali tetap menjaga produktivitasnya. Pertama adalah dengan semakin optimalnya operasional di intermediate stockpile. Pengangkutan batubara di Sumatera yang sejauh 140 tentunya intermediate stockpile ini telah sangat membantu. Kemudian perseroan juga terus berkolaborasi dan menjalin hubungan bisnis dengan para perusahaan-perusahaan yang memang profesional di bidang pengangkutan batubara, sehingga productivity dari para hauler itu semakin baik dan secara overall akan meningkatkan produksi perseroan. Dari sisi pemasaran, kami akan terus menjaga pemasaran serta memaksimalkan nilai jual kami secara spot, akan tetapi kami juga terus menjaga pemasukan yang konsisten dengan melakukan kontrak-kontrak menengah ataupun jangka panjang. Untuk keuangan, kita coba terus fokus terhadap efisiensi biaya dan tentunya tidak terlepas dari kontrol yang konsisten terhadap arus kas perusahaan secara reguler. Saya ingin sampaikan aksi korporasi yang kami lakukan dalam beberapa bulan terakhir, semenjak bulan September, bahwa perusahaan telah memutuskan untuk melakukan pembagian dividen interim yang sudah dilakukan pada tanggal 29 September 2022, di mana dengan dividen Rp60 per saham dengan DPR, dividen payout ratio 100%. Perusahaan kembali memutuskan untuk memberikan dividen interim di tanggal 13 Desember 2022 dengan total nilai dividen Rp15 per saham dengan dividen payout ratio sebesar 51%. Secara total di tahun buku 2022, Perseroan Group telah memberikan dividen sebesar Rp75 per saham dengan total dividen payout ratio 84%. Sehingga nilai per saham menjadi Rp89.62. Baik, saya kira itu sekilas paparan kami